Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erandri Mekrilyasa, NIM 21120119108 dari program studi Teknik Komputer angkatan 2019. Di sini saya akan mendemokan mengenai tugas mata kuliah Sistem Tertanam mengenai MQTT yang berjudul Penerapan MQTT pada server room menggunakan aplikasi berbasis Node.js dan database MongoDB. Di sini saya mempresentasikan mengenai topologi jaringannya. Untuk topologi jaringannya sendiri, di sini terdapat broker, lalu terdapat pula publisher dan subscriber pada bagian kanan. Untuk bagian publishernya sendiri, di sini terdapat 2 buah node sebagai simulasi. Pada node pertama, anggap saja sebuah server, terdapat 4 buah sensor, yaitu sensor temperatur, sensor PIR motion, sensor smoke sensor, dan ada sensor humidity. Lalu di bawahnya juga sama, terdapat server dengan kode node yang berbeda, yaitu node 02. Lalu selanjutnya pada bagian MQTT broker, di bawahnya terdapat Node.js dan MongoDB. Di sini menjelaskan mengenai arsitekturnya, bahwa MQTT ini dibuat pada aplikasi Node.js menggunakan library yang bernama MQTT.js. Di sini sendiri Node.js-nya berguna sebagai koneksi API ke database NoSQL MongoDB. Lalu pada bagian kanan terdapat 4 buah klien. Yang pertama ada klien operator AC, lalu ada klien sistem pemadam kebakaran, lalu ada klien security, dan terdapat klien operator server. Pada server, masing-masing sensor mempublish pesan MQTT dengan topik yang berbeda-beda. Pada sensor LM35, dia melakukan publish ke topik server/temperatur dengan data message-nya berupa data JSON. Untuk isi dari data JSON-nya sendiri seperti ditampilkan di layar, terdapat pesan node, dia itu dari node berapa, lalu dia terdapat data temperatur, data status, dan timestamp untuk menggenerate dia datanya digenerate pada jam berapa. Lalu terdapat sensor HCSR501, di sini topiknya sebagai server/motion. Untuk struktur data JSON-nya seperti yang ada di layar. Lalu terdapat sensor MQ2, topiknya server/smoke. Lalu terdapat sensor humidity, topiknya server/humidity. Di bawahnya juga sama. Lalu pada operator AC, dia mengsubscribe topik server/temperatur. Lalu pada sistem pemadam kebakaran, dia mensubscribe topik server/smoke. Lalu pada petugas security, dia mensubscribe topik server/motion, dan operator server mensubscribe topik server/humidity. Di sini operator AC nantinya bertugas sebagai operator untuk mengatur temperatur pada ruangan server. Lalu sistem pemadam kebakaran berguna untuk mendeteksi adanya asap kebakaran pada server. Apabila ada asap, maka dia akan menyalakan sistem pemadam kebakaran. Lalu terdapat security. Di sini security berguna sebagai penjaga untuk mendeteksi apabila ada semacam gerakan pada server, karena pada umumnya data center dibuat steril supaya tidak ada orang sembarangan yang masuk ke dalam ruangan server. Lalu terdapat operator server yang berguna untuk mengecek ruangan server apabila humidity-nya terlalu rendah atau terlalu tinggi. Kurang lebih seperti itu untuk topologi jaringannya. Lanjut ke bagian source code. Di sini saya menggunakan aplikasi berbasis Node.js untuk membuat brokernya sekaligus publisher dan subscribernya. Di sini saya mencoba mensimulasikan untuk menjalankan brokernya terlebih dahulu dengan mengetikkan perintah node broker.js. Sebelumnya saya akan membesarkan dulu supaya tulisannya kelihatan. Ketikkan perintah node broker.js, maka akan ada tulisan broker is running on MQTT/localhost port 1883.
Tulisan ini menandakan bahwa brokernya sudah berjalan pada server lokal. Selanjutnya saya akan melakukan split screen pada CMD atau command line. Di sini saya membagi command line-nya menjadi 5 bagian. Di bagian sini saya akan mencoba melakukan subscribe dari klien menggunakan perintah node klien. Misalnya di sini saya menjalankan subscriber fire alarm. Untuk source code-nya ada di bagian sini. Maka subscriber akan berjalan. Untuk kodenya sendiri di sini apabila klien melakukan connect, maka dia akan melakukan subscribe ke topik yang sudah ditentukan. Untuk fire alarm sendiri dia mensubscribe ke dalam topik server/smoke dan connect ke dalam broker MQTT localhost port 1883 pada localhost server. Lalu selanjutnya saya akan mensimulasikan untuk menjalankan publisher dari MQTT sendiri dengan mengetikkan perintah node server slash lalu pilih node-nya. Di sini saya sebagai simulasi hanya membuat 3 node. Untuk kali ini saya mencoba mensimulasikan pada node pertama. Untuk masing-masing node dianggap saja seperti node MCU pada microcontroller. MQ2 sensor.js, klik enter. Maka bisa dilihat jika publisher mengirimkan data setiap 0,5 detik. Untuk source code-nya ada di sini. Publisher mengirimkan data setiap 500 millisecond atau 0,5 detik ke broker. Lalu pada subscribernya dia akan menampilkan status dan timestamp dari data yang sudah dikirimkan oleh publisher. Untuk shortcut sendiri seperti ini. Saya menggunakan sintaks set interval, lalu menggunakan sintaks matfloor.random untuk melakukan random dia suhunya ada di berapa derajat Celcius. Lalu akan menampilkan status temperaturnya normal atau danger. Ini untuk yang sensor suhu. Untuk yang sensor smoke-nya seperti ini, kurang lebih sama. Hanya saja di sini statusnya berbeda. Apabila smoke-nya 1 maka dianggap sebagai smoke detected, apabila tidak maka dianggap smoke not detected. Di sini juga saya akan mensimulasikan untuk menjalankan klien yaitu operator AC misalnya. Jalankan. Maka di brokernya bisa dilihat jika terdapat message buffer jika klien operator AC masuk ke dalam broker. Lalu di sini saya akan mencoba menjalankan server node yang pertama. Di sini saya akan mencoba menjalankan sensor LM35 sebagai sensor suhu untuk memberikan message ke subscriber yaitu operator AC. Lalu klik enter. Bisa dilihat jika publisher mengirimkan data setiap 0,5 detik sama seperti sensor MQ2. Lalu pada operator AC, ini untuk source code operator AC-nya sama seperti fire alarm, dia akan menerima message buffer dari broker pada localhost port 1883. Hanya satu topiknya di sini berbeda yaitu server/temperatur. Bisa dilihat di sini jika datanya terus berubah secara random dan semua data ini masuk ke dalam broker dan masuk juga ke dalam database MongoDB. Di sini saya akan mencoba membuka MongoDB Kompas saya yang ada di localhost. Untuk source code untuk menghubungkan ke database sendiri, di sini saya menggunakan package MongoDB. Lalu untuk source code-nya seperti ini, saya membuat koneksi ke MongoDB dengan cara memasukkan localhost-nya. Dia ada di port berapa pada MongoDB yang port default-nya dia berada pada port 27017. Lalu di sini masukkan nama user dan password-nya. Di sini untuk usernya Michael dan untuk password-nya password. Lalu pada bagian terakhirnya parameternya diberi parameter MQTT sebagai nama database-nya. Lalu di bagian sini dilakukan pemilihan data collection. Untuk collection sendiri saya beri nama data.
database MQTT collection data. Di sini bisa dilihat jika sampai saat ini sudah terdapat 2000 lebih data yang masuk dari broker ke dalam database. Jika saya refresh, maka bisa dilihat jika angkanya terus bertambah. Karena setiap 0,5 detik server selalu mempublish data baru dengan value yang random. Lalu bisa kita lihat di sini jika datanya yaitu sama seperti yang ada di command line. Ada nama node-nya, lalu ada data temperaturnya, status, dan timestamp. Mungkin kurang lebih seperti itu penjelasan singkat dari saya mengenai implementasi protokol MQTT pada server room menggunakan aplikasi Node.js dan database MongoDB. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan keterlambatan dalam mengumpulkan tugas. Sekian.